ini KPK lagi baik-baiknya, lagi oke-okenya, 2016 aku resign gitu. Aku resign. Resign ya. Karena kita udah memprediksi 5 atau 6 tahun ke depan KPK akan dimakzulkan, bahasa aku dimakzulkan, dikebiri segala macam. Dan ini terbukti gitu. 2016 bisa memprediksi antara 5-6 tahun KPK-nya nyungsep atau dikebiri lah, lemah gitu. Dan ternyata benar. Indikator apa sih udah bisa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan sahabat lama. Sahabat lama tapi baru. Namanya Sultan Maizon. Beliau ini bekerja di KPK itu sejak awal KPK berdiri. Dan kemudian di saat tertentu nanti kita bisa diskusi, kita bisa bincang-bincang. Udah Sultan kemudian masuk ke ranah profesional. Wah, nanti banyak hal kita bisa bincangkan. Kita sapa saja. Saya panggilnya Uda Sultan, gitu aja ya. Iya Mas. Uda Sultan, gimana kabar? Alhamdulillah, tabarakallah baik Mas, sehat-sehat semua. Mas kan sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Wah, senang saya bisa kedatangan tamu penting. Oh, Masya Allah. Iya. Uda Sultan ini dari KPK waktu itu keluar tahun berapa udah ya? Aku keluar 2016 ya. Setelah tanggal 17 Agustus setelah upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan. Iya, 2016 sudah ya. 2016 ya. Wah, menarik ya. Memang begini, kita kan waktu ada di KPK dulu. Semangatnya kan benar-benar ingin bisa berkontribusi untuk berjuang berantas korupsi. Dan semangat itu luar biasa di awal-awal. Memang kemudian turun. 2016 sudah turun atau gimana waktu itu kok sampai udah keluar itu? Justru itu lagi puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya ya? Yes. Oh iya. Lagi trendingnya 2008, 2009 itu juga baru menapak ya. Iya. Pada Pak waktu Antasari juga. Enggak, maksud saya 2016 sorry tadi. 2016 pas lagi udah keluar itu sudah posisi puncak-puncaknya. Oh, masih puncaknya. Masih puncaknya. Kita lagi banyak penangkapan itu. Iya, betul. Ya, menarik memang kalau bicara terkait dengan berantas korupsi kan kita bicara integritas ya. Dan memang integritas itu poin paling penting lah untuk di bidang apapun kita berkarya. Betul nggak udah? Ketika udah keluar gimana tuh? Dapat cerita apa udah? Ketika udah bekerja di tempat-tempat profesional di luar? Ya, sebenarnya ketika kita masih di dalam lingkungan KPK, ketika kita di luar justru tantangan menurut aku ya Mas ya. Iya. Jauh lebih berat ketika kita udah jadi profesional murni di luar. Karena sendirian gitu ya. Sendirian. Nah, sistem itu terjadi dengan masih apa adanya. Betul. Nah, kita itu bisa jadi single fighter kita di situ. Kita benahin sistem, artinya menurut saya sampai sejauh ini, sampai detik ini pun justru uji nyalinya itu di luar itu. Iya. Uji nyalinya. Uji nyali ya. Kalau di dalam, tapi kan gini udah, kalau KPK-nya nggak bekerja, seandainya KPK-nya nggak ada, kan rugi juga kan. Benar. Seandainya semua orangnya keluar, kan repot ya udah ya. Tapi yang menarik gini udah, ini mungkin kita kan bincang-bincang ini udah ya. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi hal yang bisa menjadikan pelajaran gitu udah. Pentingnya berantas korupsi itu apa sih udah? Setelah udah lihat di profesional, ketika itu kemudian udah mestinya bisa flashback kan. Pentingnya berantas korupsi itu seperti apa udah? Kalau kita lihat fenomena yang terjadi ya, nih di Indonesia, aku pernah menjadi narasumber di waktu itu di Papua, menampilkan dua buah slide itu. Adanya masyarakat miskin yang luar biasa, sulit makan aja susah gitu ya, segala macam.
Tapi di sisi lain gitu loh kan, di sisi lain ada oknum-oknum ya, yang seenaknya memakan uang negara, yang seharusnya itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, pada waktu itu aku pernah presentasi itu dalam menitikan air mata gitu loh. Kok masih tega-teganya gitu. Tega-teganya memakan uang rakyat seperti itu. Artinya rakyat ini semakin miskin, Mas. Semakin miskin. Ibaratnya kata teman, kalau uang triliunan itu dibelikan kerupuk, udah berapa kapal itu belikan kerupuk, bisa ngayu kita ya, segitu banyaknya uang itu. Jadi pemiskinan akan semakin terjadi. Jadi kalau kita rasa kepedulian kita terhadap masyarakat miskin ini, ya mau tidak mau ya, peran KPK itu sangat penting sebenarnya. Udah, sampai di situ saya coba potong sedikit udah. Kalau pemahaman saya, udah kan sering keliling tuh. Kalau pemahaman saya terkait dengan masyarakat miskin ini, kalau di daerah-daerah, di antaranya timbulnya mereka kemudian mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Di antaranya bukan sekedar lapangan kerja nggak terbentuk, tapi di antaranya adalah lingkungan rusak. Saya sering melihat ketika lingkungan itu rusak, orang mau berkebun dia sulit. Kenapa? Karena tanahnya juga rusak. Orang kemudian mau melakukan kegiatan-kegiatan pertanian atau mungkin peternakan, dia akan terganggu karena kerusakan lingkungan tadi. Saya bisa bayangkan ketika tadi udah cerita soal di Papua, di mana ada orang miskin segala macam, mungkin akan semakin banyak karena kerusakan lingkungan. Beberapa waktu yang lalu kita perhatikan kan bagaimana kerusakan hutan di Papua yang luar biasa. Belum lagi masalah pertambangan dan lain-lain. Dan belum lagi untuk mengarahkan bagaimana masyarakat itu bisa berproduksi, bisa menghasilkan suatu hasil usaha, dan itu akan menjadikan penghasilan. Tapi ketika itu dibiarkan, ya masalahnya akan terjadi kemiskinan seperti itu. Gimana udah? Mungkin ada sebuah sistem kali ya, Mas ya. Indonesia ini kan mungkin menurut pandangan orang Indonesia dengan perangkat undang-undangnya itu udah bagus banget ya. Kemudian ada sebuah sistem gitu loh, yang dijalankan sedemikian rupa. Ada hal yang menarik sebenarnya, kata ahli ya, seberapa pun bagus sistem itu dengan segala perangkat peraturan perundang-undangannya, kalau dipegang oleh orang yang tidak benar, ya nggak benar hasilnya. Gitu. Jadi menurut aku sih, memang orang itu adalah nomor satu. Gitu. Orang itu nomor satu. Betul. Ya, jadi kalau Indonesia ini terkenal dengan produk undang-undangnya luar biasa, gitu kan. Kayak sekarang ada undang-undang UCK segala macam. Aku nggak yakin. Aku nggak yakin. Selagi ada oknum-oknum orang-orang yang kita saksikan sendiri ya. Hanya yakin ini akan selesai. Karena kalau sekedar perangkat undang-undang, sistem, tapi orang yang menjalankannya punya niat jahat, diakalilah sistem. Dibuatlah persepsi atas undang-undang dengan cara yang berbeda, gitu ya. Gitu. Dan memang terkait dengan korupsi ini saya masih ingat betul ya. Udah kan waktu itu kan di bagian pengaduan ya, pengaduan masyarakat, dan tentunya berhubungan langsung dengan banyak masyarakat dan dengan bidang-bidang penyelidikan dan penyidikan. Tentunya udah banyak mengetahui soal praktek-praktek korupsi yang dilaporkan. Dan seingat saya ketika KPK banyak melakukan tugas-tugas memberantas korupsi di bidang penindakan, maka orang kemudian menjadi takut berbuat korupsi. Itu mestinya efektif sekali. Cuman ketika sudah terjadi seperti itu, pencegahan dan pendidikannya mesti berjalan. Dan memang waktu itu cukup lumayan berjalan. Hingga kemudian KPK-nya lemah dan seterusnya, berubah undang-undang, kami pun disingkirkan yang baik-baik Nah, inilah yang kemudian menjadi titik balik ya. Kalau udah yang di luar punya pandangan seperti apa soal itu? Apakah seperti saya bilang tadi atau berbeda? Ini menarik nih ya. Gini, KPK itu fluktuatif ya. Ketika dipegang oleh tim, katakanlah komisioner A, ada perbaikan, komisioner B turun lagi dikit,
kemudian pegang lagi, naik lagi, turun naik, turun naik. Cuman kalau kita lihat kondisi yang sekarang, aku udah memprediksi, Mas. Aku mungkin nggak bisa sebut nama orang ya, paling senior di tempat kita. Dan aku sebulan, 2 bulan sekali sering diskusi mengenai kondisi KPK itu saat itu. Akhirnya aku berkesimpulan, ini KPK lagi baik-baiknya, lagi oke-okenya. 2016 aku resign gitu. Aku resign. Resign ya. Karena kita udah memprediksi 5 atau 6 tahun ke depan KPK akan dimakzulkan, bahasa aku dimakzulkan, dikebiri segala macam. Dan ini terbukti gitu. Aku terbukti. Dan aku sekarang masih kontak-kontakan dengan beliau gitu loh. Akhirnya terbukti yang kita bicarakan. Nah, konteksnya sekarang ini, aku tidak bilang KPK ini nyungsep, enggak. KPK secara institusi itu pasti ada. Dan tidak akan dibubarkan. Aku yakin banget. Tetapi satu sisi lain, ini dibuat seperti mandul. Nggak bisa punya anak, nggak bisa menelurkan, nggak bisa berkarya, nggak bisa apa. Contoh aja dengan undang-undang yang terbaru sekarang. 19 ya. Iya. Kewenangan-kewenangan KPK kita itu dulu, yang dulunya kita bukan bebas ya, tapi kita memang dulu kewenangan. Sekarang kan dipangkas semua itu, Mas. Dipangkas. Nah, sekarang pertanyaan kita bisa apa dengan itu? Sekarang lihat aja deh. Bukan kita membanggakan OTT itu ansih ya, bukan. Karena pencegahan itu kita udah lakukan juga. Anggaran terbesar KPK itu pencegahan. Bukan penindakan. Terbesar pencegahan. 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 Saya malah nggak ngerti ini. Iya, pencegahan masih dipersiapkan. Kalau penindakan paling kita nyelamakan 1M, 2M, 3M. Kalau pencegahan efeknya kan luar biasa. Triliun ya. Iya, triliunan pencegahan. Nah, ketika di Pandu Masyarakat itu aku kan balance pekerjaannya gitu, antara pencegahan masuk juga. Terima pengaduan juga. Pencegahan juga masuk, kemudian OTT juga dengan Mas Novel beberapa kali kita turun ke lapangan. Artinya KPK dan sekarang ini kalau aku lihat, aku kok pesimis ya. Aku sebagai ex-insan KPK, tapi jujur aku sampai saat ini Mas masih menyatakan diri bahwa aku ada di KPK itu sebenarnya. Apakah itu dalam sebuah institusi, apakah aku sebagai orang pribadi, tetapi ikhtiar aku, dimanapun aku akan berada, dimanapun aku berada, ikhtiar itu tetap ada. Pemberantasan korupsi itu sesuatu hal yang harus dan mutlak dilakukan. Nah, nantilah aku cerita sama Mas Novel bagaimana aku di beberapa tempat, 2 kali menjabat direksi, 1 kali komisaris, 3-tiganya diberhentiin. Oh, kenapa Sultan diberhentiin? Nah, nanti cerita lain. Memang saya juga ingin nanti ngobrol sama Uda Sultan terkait dengan ini. Perspektif anti korupsi di sektor bisnis. Kadang-kala, tapi itu menarik, tapi session berikutnya aja. Ya nggak udah. Cuman saya masih tertarik dengan yang tadi yang udah katakan terkait dengan 2016 bisa memprediksi antara 5-6 tahun KPK-nya nyungsep atau dikebiri lah, lemah gitu. Dan ternyata benar. Indikator apa sih udah bisa itu? Beberapa hal mungkin Mas Novel masih ingat ya. Rentetan cicak buaya 1, cicak buaya 2. Kemudian bagaimana mohon maaf teman-teman mungkin pihak lain ya. Kita ada teman kita, masih ingat nggak dulu kita ada, boleh aku nyebut, nggak usah nyebut merek tapi perwira tinggi gitu ya. Rekening gendut segala macam. Kita udah datangin, mereka nggak berani, akhirnya datang kedua segala macam kita temuin itu ya. Artinya aku sering berdiskusi dengan teman lah ya, mungkin udah bapak lah di internal kita itu. Ini KPK mau diapain selanjutnya gitu loh kan. Nah, dia mungkin punya informasi intelijen yang cukup baik juga ya. Cukup baik, dan aku yakin dia orang dulunya, rekam jejaknya dia pun orang yang seluruhnya itu sisa hidupnya penuh dengan kesengsaraan lah. Penuh kesengsaraan lah, tapi dia hadir di situ. Nah, gue dapat informasi dari dia. Akhirnya gue kesimpulan gitu loh. Ini ketika KPK lagi bagus-bagusnya, aku harus resign. Kenapa gitu Mas? Nah, aku akan memilih ikhtiar lain gitu. Jujur aja, kita kan punya KPI ya, yang seluruh pekerjaan itu udah depan mata kita sendiri. Merem pun insya Allah kita bisa lakukan gitu loh. Udah sekilas, udah hafal kita. Bahkan kita
menentukan, merencanakan pekerjaan kita dalam setahun itu apa-apa aja. Nggak bisa kita. Nah, artinya KPK itu menurut aku sih ya, dengan umur kita udah semakin menua juga nambah, regenerasi itu penting, Mas. Regenerasi itu sangat penting. Betul. Makanya aku mengambil jalan untuk quote and quote mengalah. Pertama karena kejenuhan pekerjaan, yang bukan berarti tidak menarik ya. Ada kejenuhan. Nanti aku cerita lah. Kenapa? Soal tadi indikasi. Nyungsepnya itu udah. Aduh, perlu aku sebutin ya. Serem nggak itu? Menurut aku serem, Mas. Nah, tapi gini ya. Tapi memang artinya memang direncanakan yes, gitu ya. Memang direncanakan. Bukan terjadi karena kesalahan-kesalahan orang per orang atau kesalahan pimpinan yang sedang melakukan tugas saat itu, bukan ya? Enggak. Justru kita di internal KPK itu kita strict. Betul. Dengan aturan main. Aku 2 tahun loh, Mas, menjadi majelis hakim penegakan kode etik di DPP. Warawiri aja dengan WA tebar pesona kita downgrade orangnya. Kita makzulkan orang personalnya. Aku 7 kasus yang aku sidangkan dulu pelanggaran kode etik. Nggak mungkin. Memang di KPK itu dalam rangka menjaga integritas, nilai-nilai etika profesi itu betul-betul dijaga. Betul-betul ya. Sangat dijaga. Sekarang itu diabaikan. Nah, kasusnya banyak. Bahkan komisioner kita berapa yang kena dengan itu dulu. Jangan coba-coba ya. Main golf aja langsung ibaratnya dikasih alert gitu. Sekarang narik helikopter boleh. Saya walau-walau ya. Kacau. Tapi gini saya di beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu idealnya dimulai dari sektor penegak hukum dulu. Ketika penegak hukum itu diperbaiki, diberantas korupsinya, maka penegak hukumnya bisa melakukan tugasnya dan itu masif akhirnya. Semua sektor akan dibenahi. Betul. Menurut Uda gimana? Benar. Penegak hukum kita bicara orang, Mas. Aku udah bilang di awal tadi, orang ini adalah nomor 1. Sistem mungkin bisa turunan kedua, turun ketiga. Perangkat undang-undang mungkin berikutnya. Sejelek apapun sebuah aturan, kalau dipegang oleh orang yang amanah, benar nggak, Mas? Iya, betul. Ini kalau kita lihat zaman sejarah dulu, ada nggak undang-undang perangkat? Nggak ada. Iya. Orang dengan air satu ini nggak berani ngambil di tempat tetangga kalau nggak minta izin. Kita punya budaya. Betul. Punya budaya yang sangat luar biasa. Nah, kembali lagi ketika oknum penegak hukum ini sangat penting, berarti kita bicara orang. Nah, kalau bicara penegak hukum ada institusi kan kita bicara. Betul. Berarti institusi yang mana? Ya benar, aku setuju. Berarti penegak hukumnya dulu. Nah, ketika penegak hukumnya menjalankan sebagai role modelnya, ya pasti ngikut lah semua. Iya, betul. Kalau ditindak, orang akan takut, sistem diperbaiki pun akan ikut. Betul ya? Betul. Dan setelah itu, orang diberikan pemahaman bahwa ketika dia berbuat korupsi, dia akan rugi. Betul. Ketika dia tahu bahwa berbuat korupsi itu akan rugi, dia akan berbuat korupsi. Dan setelah itu, semua permasalahan-permasalahan yang ada diperbaiki dengan proses perbaikan sistem yang berkelanjutan. Betul. Gitu udah harusnya idealnya. Kalau aku menangkapnya sebuah kesadaran, Mas. Kalau Mas Novel bilang itu kalau kita korupsi rugi, kalau dia nggak sadar atas kerugian itu, nggak mungkin. Makanya perlu dididik kan udah. Betul sekali. Nah, dipahamkan. Nah, itu maksud aku. Karena begini, seringkali orang berbicarakan soal rugi tadi dalam terminologi agama, dalam spiritual. Padahal ruginya itu bukan hanya sekedar itu. Kalau kita lihat contohnya budaya koruptifnya ya, nyontek lah. Kalau memang itu dianggapnya baik, ya udah nyontek aja sampai selesai kuliah sampai apa. Kan yang terjadi kan enggak begitu. Orang yang nyontek pasti rugi. Kenapa? Besok-besok dia tidak akan bisa berprestasi. Itu pasti. Yang kedua, dia tidak akan mengerti pendidikan yang dia lalui itu tidak akan berbekas ke dirinya karena nyontek. Jadi orang nyontek atau koruptif itu rugi. Begitu juga dengan orang bekerja ketika jadi profesi apapun, bidang-bidang profesional, maka ketika dia melakukan pekerjaannya dan kemudian dia korup, dia tidak jujur, dia curang. Mungkin awalannya hebat, orang dagang curang, bisa jualannya bagus, profitnya besar, tapi kan dampaknya nggak akan lama. Setelah itu dia tidak akan menjadi pedagang yang tangguh, dia tidak akan bisa punya kreativitas, dia tidak akan bisa berinovasi dan banyak lain.
Jadi saya pikir ketika memahami itu orang akan tahu bahwa korupsi itu merugikan dirinya. Betul. Gimana udah? Yes, ini. Korupsi adalah bagian sebuah tindakan menurut aku kriminal, tindakan yang salah, tindakan negatif yang sebenarnya itu merugikan semua pihak. Betul. Merugikan semua pihak. Jadi kita ini harus sadar sebenarnya sih. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan negatif itu, dia harus sadar bahwa itu ada energi negatif yang dia keluarkan. Iya. Energi negatif yang dia keluarkan akibat pekerjaan negatif yang dilakukan. Kalau positif, kebaikan energi baik yang akan keluar. Dia harus ingat, dia menurut keyakinan aku ya Mas, kita mungkin ya, setiap pekerjaan negatif yang dia keluarkan, dia lakukan, pekerjaan yang merugikan lakukan itu akan kembali ke dia. Perbuatan-perbuatan negatif itu akan kembali ke dia. Ini ada hukum kekekalan energi, Mas. Hukum kekekalan energi bahwa setiap perbuatan kebaikan itu akan kembali ke kita. Begitu juga setiap perbuatan buruk akan kembali ke orang. Nah, mungkin kita diingat nih Mas, ketika kita berdoa, kata Allah kan ya, ketika kamu mendoakan si A itu jelek, mendoakan dia, sementara doa itu naik ke langit, kemudian dicari-cari, bukan dia yang sebenarnya, doa itu akan kembali kepada yang mendoakan, pada dirimu sendiri. Itu di sisi doa aja. Gitu ya, udah ya. Baru doa. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang negatif. Aku kok yakin dengan itu, maka hati-hati di situ. Dan gini, kalau terkait dengan perbuatan salah, perbuatan jelek, itu ada sisi adiktif. Jadi jangan dipikir adiktif itu cuma narkoba. Contohnya gini, udah tahu orang yang tidak jujur, dia akan mudah untuk tidak jujur di waktu berikutnya. Dan setelah itu sulit untuk menjadi dirinya menjadi jujur. Karena apa? Orang yang terbiasa berbohong akan terus berbohong. Untuk suruh jujur susah. Makanya orang yang suka bohong tidak dipercaya. Kenapa? Karena kecenderungannya akan terus berbohong. Yang kedua, contohnya lagi, orang mencuri. Orang pertama kali mencuri pasti takut. Karena dalam hati kecilnya tidak akan mau. Tapi ketika sekali dia bisa mencuri, dia akan terbiasa mencuri, bahkan dia punya penyakit untuk ingin mencuri. Itu akan terus begitu. Sama seperti orang korupsi. Adiktif. Orang korupsi akan terus berbuat korupsi. Kenapa? Setidak-tidaknya, kalau orang korupsi itu cari apa sih? Maksud sih orang berbuat korupsi cari nilai, tidak mungkin. Cari duit. Dengan cara yang nggak benar, kan gitu. Ketika dia dapat uang dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal, maka yang terjadi, dia akan mengubah hidupnya, cara hidupnya, dengan uang yang seperti yang dia terima itu. Ketika dia mempunyai kecenderungan hidup dengan nilai segitu, ketika disuruh kembali jujur dengan penghasilan yang apa adanya, tanpa menerima hasil korupsi, dia akan kesulitan. Bahkan di banyak keadaan itu perlu bantuan. Perlu dibantu dan perlu dipaksa. Makanya kalau koruptor ditahan itu harusnya dia bersyukur. Karena dia dibantu dan dipaksa untuk kembali tidak berbuat korupsi. Nah inilah yang saya katakan bahwa ketika kita tadi saya mau nyambung yang udah sampaikan, bahwa ketika orang berbuat jahat, itu kembali ke dirinya sendiri, itu benar. Karena ada sisi adiktif tadi. Begitu juga orang jujur. Orang kalau terbiasa jujur, dia sulit disuruh berbohong, tidak mau dia. Tidak mau. Dia akan berat, karena hati nuraninya, hatinya akan lebih jernih. Sehingga dia nggak akan mau berbuat yang jahat atau berbuat yang nggak benar. Dan dirinya untung akhirnya. Nah, kalau gitu aku untungin memperdalam itu Mas. Mas apa disebut adiktif. Zat negatif itu zat adiktif. Ada lagi yang candu. Candu. Nah, aku kok ketika Mas Novel ngomong kayak gitu, jangan-jangan perilaku koruptifnya itu udah candu bagi dia. Iya, betul. Candu, kalau zat adiktif itu kan zat ya. Iya. Kalau candu ini behaviornya Mas. Iya. Nikmat bagi dia gitu kan. Nikmat bagi dia. Ibarat orang mohon maaf nih ya, merokok, melarangnya berhenti susah banget gitu loh. Nah, ngerinya kayak gitu Mas. Jadi kalau udah perilaku koruptifnya itu melekat ke hati dan jiwanya, dan dia tidak akan bisa hidup dengan uang seperti itu, halal kan susah katanya nih. Dia akan melakukan seenaknya aja gitu, dan menurut dia biasa. Nah kalau seperti itu kan ngeri itu Mas. Iya betul. Oke udah, kita ngobrolnya seru, tapi kalau kita teruskan waktunya nanti akan terlalu lama.
Mungkin kita nanti agendakan ya udah ya, kita ngobrol terkait dengan masalah integritas dan anti korupsi di sektor profesional bisnis. Boleh. Menarik itu udah. Oke. Terima kasih udah Sultan. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan. Iya. Baik, terima kasih. Salam integritas anti korupsi.